Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri Megawati sebagai moderator, lalu ada Saudara Apriansyah, Abi Maulana, dan Martoni Darusman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah mikroprosesor dengan praktik Arduino. Dosen pembimbing adalah Bapak Agung Pangestu. Kemudian akan dilanjut oleh Saudara Abi Maulana. Persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan introduction. Apa itu Arduino? Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat sumber terbuka, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat kerasnya memiliki prosesor Atmel AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Arduino terdiri dari papan sirkuit fisik yang dapat diprogram, sering disebut sebagai microcontroller dan software atau IDE, atau disebut juga Integrated Development Environment yang berjalan komputer kalian. Digunakan untuk menulis dan mengunggah kode komputer ke papan fisik. Next. Fungsi Arduino. Sebenarnya fungsi utama dari Arduino adalah memudahkan penggunaan dalam berbagai bidang elektronik seperti pembuatan aplikasi running LED, traffic light, mobil robot, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan menggunakan Arduino, pembuatan aplikasi tersebut menjadi lebih praktis, murah, dan mudah untuk dibuat dan dipergunakan. Contohnya seperti gambar yang ada di samping ini. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis Arduino seperti microcontroller yang banyak jenisnya. Arduino lahir dan berkembang, kemudian muncul dengan berbagai jenis. Di antaranya adalah di sini ada 12 Arduino macam-macam. Yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua Arduino Dui, yang ketiga Arduino Mega, yang keempat Arduino Leonardo, yang kelima Arduino Vio, yang keenam Arduino Lilipad, yang ketujuh ada Arduino Nano, dan 8 Arduino Mini, yang ke-9 ada Arduino Micro, yang ke-10 Arduino Ethernet, yang ke-11 ada Arduino Explora, yang ke-12 ada Arduino Robot. Next. Nah, itu di situ ada contoh-contohnya. Keuntungan menggunakan Arduino. Yang pertama, itu harganya murah. Board Arduino termasuk murah dan tinggal pakai. Karena open source, banyak perusahaan bahkan person yang membuat board Arduino sendiri kemudian menjualnya. Yang kedua, cross platform. Software Arduino IDE bekerja di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, MAC, bahkan di Arduino sendiri. Yang ketiga ada itu mudah dipelajari. Sintak program yang sederhana memudahkan orang yang baru belajar Arduino, terutama anak-anak IT yang sudah terbiasa menggunakan bahasa pemrograman berbasis objek. Nah, di sini juga ada open source ekstensi software. Maksudnya adalah banyak
ekstensi Arduino pada software editor pemrogram. Contohnya adalah software Atom, ada software Visual Studio Code, sehingga memudahkan kita untuk memprogram Arduino dengan skala yang lebih besar. Di sini juga ada Atom Library. Maksudnya adalah banyaknya pengembang library untuk Arduino seperti library keypad, library sensor, dan library belakang. Terima kasih. Silakan dilanjut oleh Martoni. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi tadi, dan di sini kita akan memasuki pada slide sekilas Arduino Uno. Nah, Arduino jenis ini adalah yang paling banyak digunakan, terutama untuk pemula sangat disarankan untuk menggunakan Arduino Uno. Banyak sekali referensi yang membahas Arduino Uno. Versi yang terakhir adalah Arduino R3 atau revisi 3. Menggunakan Atmega 328 sebagai mikrokontrolernya. Memiliki 14 pin input atau output digital dan 6 pin input analog. Untuk pemrograman cukup menggunakan koneksi USB Type A atau to Type B, sama seperti yang digunakan pada USB printer. Nah, gambar di bawah itu adalah gambar sekilas tentang Arduino Uno. Oke, bisa di next, Pri. Nah, di sini kita akan memasuki pada slide tugas modul 1. Untuk tugas modul 1-nya adalah percobaan running LED berbasis Arduino. Alat dan bahannya yang pertama itu ada Arduino Uno, yang kedua ada kabel USB printer, berfungsi untuk mentransfer data atau codingan Arduino serta berfungsi sebagai sumber daya Arduino Uno. Nah, yang ketiga ada project board, merupakan papan proyek yang difungsikan sebuah sirkuit elektronika sebagai dasar konstruksi dan prototype sebagai suatu rangkaian elektronika. Yang keempat adalah ada LED atau bisa disebut dengan light emitting diode atau sering disingkat dengan LED. Merupakan komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya mikromatik ketika diberikan tegangan maju. Yang kelima ada resistor atau hambatan, adalah komponen elektronika pasif yang memiliki fungsi guna menghambat serta mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, yang keenam ada kabel jumper untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino Uno tanpa memerlukan solder. Yang ketujuh ada Arduino IDE, merupakan kependekan dari Integrated Deployment Environment, yang merupakan software untuk melakukan penulisan program, compile, serta upload program ke keyboard Arduino. Nah, gambar di samping itu merupakan gambar dari penjelasan di samping. Itu yang biru ada Arduino Uno, yang banyak lubang-lubang, ada project board, ada 6 buah resistor, 330 ohm, yang merah-merah, ada kabel USB printer, dan 6 buah kabel jumper penghubung. Oke, bisa di next. Nah, ini skema rangkaian running LED berbasis Arduino. Di sini ada rangkaian secara non-real, dan di samping itu adalah rangkaian yang kami buat secara real. Mungkin teman-teman bisa diperhatikan sama persis lah di sini, walaupun nggak 100%. Oke, bisa di next.
Nah, di sini ada hasil rekaman video dari hasil percobaan kami. Mungkin di video ini akan dijelaskan oleh teman kita. Kepada Apri kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan ya tentang hasil percobaan kelompok 2, yaitu tentang running light berbasis Arduino. Di sini kami sudah mencantumkan videonya. Nah, silakan disimak. Saya akan melakukan percobaan LED berjalan. Di sini sudah saya merangkainya. LED-nya ada 6 ya. Ada resistor, ada kabel jumper, kemudian ada Arduino. Nah, langsung aja kita masuk ke codingan ya di aplikasi Arduino. Kita buka dulu ya. Tunggu sebentar. Starting. Nah, ini coding yang sudah kami buat ya, LED berjalan judulnya dengan Arduino. Di sini kami menggunakan pin mode yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mulai dari 2 ya. Kenapa nggak dari 1 atau 0 ya? Itu sih suka-suka kita gitu kan. Kita mau dari 2 biar memudahkan aja, nggak harus dari 0 gitu kan. Kita mulai dari 2. Oke, ini ada void loop-nya. Nah, sini ada yang pertama high, low gitu kan. Nah, sudah cukup segini, kita verifikasi dulu. Ketika diverifikasi tidak masalah atau sudah oke, ya, maka kita akan upload. Kita tunggu. Nah, udah nih, tidak masalah ya. Berarti ini sudah oke. Mari kita upload saja. Oke. Lihatin. Nah, Arduino sudah menyala dan lampunya sudah berjalan. Oke. Nah, di sini kami memiliki untuk putaran pertama delay-nya 0,5 detik ya. Untuk putaran ketiga dan kedua dan ketiga itu delay-nya 0,1 detik. Nah, inilah hasilnya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, itulah hasil percobaan kelompok 2 untuk running LED. Nah, bisa dibilang kita berhasil ya untuk running LED. Kemudian kita langsung ke tugas modul 2, yaitu percobaan potensiometer basis Arduino. Nah, di sini ada alat dan bahan. Ya, di sini ada Arduino Uno ya. Kemudian kabel printer, ada project board, ada potensiometer. Apa itu? Adalah resistor 3 terminal dengan sambungan geser yang membentuk pembagi tegangan, dapat disetel. Jika hanya 2 terminal yang digunakan, potensiometer berperan sebagai resistor variabel atau rheostat. Kemudian ada kabel jumper dan terakhir software Arduino IDE. Nah, di sini gambarnya ya, alat-alatnya ya. Ada Arduino, project board, potensiometer, kabel jumper, dan kabel USB printer. Oke, untuk skema rangkaiannya seperti ini. Sangat sederhana ya. Kita menghubungkan Arduino, kemudian menggunakan kabel jumper dan board untuk ke potensiometer. Selanjutnya, ini adalah hasil percobaan dari kelompok 2 ya, potensiometer basis Arduino Uno. Nah, kita bisa simak videonya.
Baik, di sini saya akan menjalankan Arduino dengan potensiometer yang sudah kami rangkai. Rangkaian seperti ini sangat sederhana, ya. Ini adalah potensiometer, ini kabel jumper, dan itu Arduino. Kami sudah menyalakan Arduino-nya, memasangkan ke kabel ke komputer. Nah, di sini kita akan langsung mengcoding, ya. Kita buka codingannya, yaitu aplikasi Arduino. Nah, kita buka. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini yang kami coding, ya, yang sudah kami coding, ya. Di sini potensiometer serial print. Oke, di sini ada page setup. Kami menggunakan perintah serial begin dengan kode 9.600. Kemudian padlocknya, ya, untuk membaca sebuah data input, nah, analog pin, maka kami menggunakan DNC initial sensor value dengan analog read, ya, di Arduino pin A0, ya, atau analog read A0. Kemudian untuk melihat hasil datanya, ya, kita akan menggunakan serial print dan, ya, sensor value. Nah, kemudian di sini kami menggunakan delay. Delay itu sebagai jeda atau perbedaan data, ya. Delay data waktu ke waktu. Oke, kita akan sampling dulu, verifikasi, ya. Maka kita akan langsung ke upload aja. Nah, sudah counting, ya, tidak ada masalah. Maka kita langsung upload ke Arduino. Nah, Arduino sudah menyala, artinya sudah uploading. Nah, setelah ini kita akan melihat serial monitor. Nah, di sini datanya sudah menghasilkan, ya, 0. Maka untuk mendapatkan angka-angka, maka kita akan aktifkan potensiometernya. Kita putar, ya. Nah, ini hasilnya sudah ada, gitu kan? Kita putar lagi, nah, kan muncul, ya, data-data, ya, dari 0 sampai kita maksimal ini, ya, 1023. Seperti ini, ya. Boleh kita juga melihat serial plotternya. Nah, ini kita atur potensiometernya, maka dia akan naik, ya, seperti ini, ya, terus ke bawah, gitu kan, ya, seperti itu. Oke, itu aja yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, ya. Oke, itulah sekilas video yang kami sudah buat. Bisa dibilang ini berhasil, ya, yaitu potensiometer basis Arduino Uno. Kemudian yang terakhir, saya terima kasih, ya, thank you for watching. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Apriansyah atas penjelasannya. Mungkin hanya yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.